Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa fil khabari, dan di dalam hadis, idza kana yaumul qiyamati, jika ada nanti hari kiamat, yunsabu, ditegakkan, liwa'us sidqi, bendera kejujuran, li Abi Bakrin radhiyallahu anhu, untuk Sayyidina Abu Bakar, semoga Allah meridhoi dari beliau. Wa kullu sadiqin, maka setiap orang yang betul-betul jujur, yakunu, menjadi tahta liwaihi, di bawah benderanya Sayyiduna Abu Bakar. Wa liwaul fuqahai, dan bendera al-fuqaha, orang-orang ahli fikih, ahli agama, li Mu'ad bin Jabalin, untuk sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dari beliau. Wa kullu faqihin, dan setiap orang yang mengerti ilmu agama, yakunu tahta liwaihi, berada di bawah benderanya Sayyiduna Mu'ad bin Jabal. Jadi di sini muallif sekarang ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya sebagaimana pintu sorga itu nanti memanggil orang-orang macam-macam di sana sesuai dengan amal perbuatannya yang menonjol, ya, yang nampak. Begitupun nanti di bawah bendera apa-apa yang ada dalam dirinya, ya, seperti ini misalnya. Betul-betul dia keimanan yang jujur kepada Allah, maka nanti insya Allah berkumpul dengan Sayyidina Abu Bakar, karena bendera kejujuran nanti dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, diberikan kepada beliau. Mengerti ilmu agama, fuqaha, ahli-ahli agama, kumpul nanti di bawah benderanya Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Nanti banyak di sini, nanti yang dermawan, yang loman, di bawah benderanya Sayyidina Utsman, banyak. Dari hal ini hadirin, ada satu hadis yang mengatakan, man mata bi ghairi syaikhin fa mautuhu mautu su'il khatimah. Seseorang itu yang dia meninggal, dia tidak ada guru acuan, ya, guru acuan. Artinya guru di sini seorang murabbi, seorang yang mengajarkan bagaimana dekat kepada Allah. Kalau Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau mengatakan yang dimaksud guru, murabbi, itu yang mendekatkan engkau kepada Allah, membuat cinta kepada Nabi Muhammad, dan membuat engkau tidak cinta kepada dunia. Tiga hal. Guru yang sesungguhnya, katanya beliau, yang membuat engkau cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, menjauhkan engkau cinta dari dunia. Itu guru sesungguhnya. Kalau orang meninggal dunia tidak punya guru model seperti itu, maknanya apa? Dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Karena apa? Tidak tahu mau kemana nanti. Karena nanti di kiamat, gambarannya dalam hadis ini, di hari kiamat nanti itu macam-macam, Pak. Masuk kelompoknya ini, masuk kelompoknya fulan, masuk kelompoknya fulan. Lah kalau tidak ada gurunya, mau masuk kelompoknya siapa? Dari hal ini, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki banyak turuk, tariqah, jalan-jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Guru kita. Ada tariqah Ba'alawi, ada tariqah Syadziliyah, ada tariqah ini, ada tariqah itu. Semenjak Mu'tabarah tidak ada masalah. Tidak ada masalah.
Mau torigo gurunya fulan ke, mau torigo gurunya fulan ke, mau torigo ini, mau torigo itu, terserah, tidak ada masalah. Asalkan tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita pelajari nih Pak, kalau kita pelajari ya, kenapa kok harus, misalnya ya, seolah-olah kan harus kan, pakai torigo, padahal ya enggak. Itu sebagai apa sih? Jembatan kita, kendaraan kita nanti kumpul bersama mereka. Agar kita ini meninggal dunia, ada seorang guru, ada seorang acuan, ada seorang yang soleh yang kita ikuti. Kalau enggak, mau sama siapa? Fagih ya enggak, sidik ya kadang-kadang sidik, kadang-kadang enggak, loman ya kadang-kadang loman, kalau mau id baru loman, keluar dari id enggak loman. Loh, terus mau ikut benderanya siapa ente ini? Diberikan guru tarigah, guru yang ngajarkan, ayo kamu cinta sama Allah, ayo korbankan untuk Rasulullah, jangan cinta sama dunia. Kalau berbarengan dengan urusan dunia sama akhirat, dahulukan akhirat. Dunia tidak ada apa-apanya. Ini guru yang benar, pegangi. Supaya apa? Nanti dibangkitkan, kumpul sama mereka. Ngerti? Sampai sini paham ya? Paham ya? Kenapa kok menggunakan torigo kita ini? Seolah-olah wajib ya. Dengarkan sekarang. Setiap dari kita, Pak, setiap dari kita itu pasti memiliki masyrob. Masyrob itu apa? Masyrob itu acuan. Acuan. Kalau kita, para dzurriyyatir Rasul, khususnya dari keturunan Sayyidina Husain, khususnya yang sampean kenal dengan para habaib, ya, itu mereka masyrabnya siapa? Masyrabnya tariqah Ba'alawi. Ba'alawi. Melalui acuan siapa? Untuk mempelajari dari mana? Secara garis besar, ngikuti siapa? Beliau Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ya apa acuannya? 3. Terkumpulkan dalam syairnya, ilzam kitaballah watba' sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Itu toh. Ilzam kitaballah, Al-Quran nomor 1. Terus watba' sunnatan, ikuti sunnahnya Nabi, Al-Quran sama hadits sebagai acuan. Kemudian kalau ada sesuatu, ini kira-kira anak gunakan yang mana ya? Banyak pendapat, banyak pendapat, banyak pendapat, yang nyampaikan orang soleh semuanya. Bagaimana? Maka waqtat hadakallah bil aslafi, ikuti untuk mendapatkan petunjuk Allah dengan ulama-ulama yang soleh yang terdahulu. Masyrob, itu namanya masyrob. Caranya ngambil, oh beb, anak dulu punya guru beb, ya, terus guru anak itu mengajarkan kitabnya itu ini, kalau baca wiridnya itu seperti ini, dilihat bertentangan, tidak, tawak jalan, tidak ada masalah. Yang kau ikuti orang yang soleh. Ini beb, kalau baca rotib itu ada kalimat wahu. Wahu itu apa? Huwa. Oh huwa. Siapa yang ini penyusunnya? Syekh Saman. Oh tidak apa-apa, Syekh Saman itu keturunan Sayyidina Hasan, orang soleh. Ikuti. Paham ya? Nah, kita Pak dalam dakwah, Habib Umar guru kita ngatakan apa? Tidak pernah ngajak untuk orang itu ikut torigo, tidak ada. Ayo kamu ikut torigo Ba'alawi, kalau enggak ente tidak selamat. Yang Syadziliyah ngomong, kalau enggak ikut Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, ente sesat. Yang Syekh Abdul Qadir Jailani pengikutnya, kalau ente tidak baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ente mungkin masuk nerakanya Allah. Ini juhala, ini kebodohan. Bukan itu tujuannya, bukan itu Pak. Kalau gampangannya gini Pak, masuk kepada pikiran kita ya, gini Pak, gini. Sampai mau kemana sekarang? Mau ke Surabaya beb. Oh Surabaya ya, iya. Ente kalau ke Surabaya, kalau mau naik bisnya yang arah menuju Kelaka terus ya, jangan yang ke Jember, jangan di Patung Pisang itu, nyegah di sana. Mau kemana ente? Mau ke Surabaya, nyasar.
Oh, arah ke barat untuk ke daerah Surabaya. Baik. Urusan bisnya terserah sampean. Mau bis ini, mau bis itu, bis penuh naik sepeda motor. Sepeda motor takut kena angin banyak naik becak, terserah. Pokoknya tujuannya apa? Surabaya, wassalam. Sedangkan kendaraan macam-macam, anwa wa ashkal, macam-macam. Lah misalnya ada orang ngomong, ente mau kemana ente? Ana mau ke Surabaya. Dengarkan ya, kalau ente mau ke Surabaya, kalau ente ndak naik mobil merek Toyota tahun 2001, bannya model seperti ini, ente ndak bakal nyampe Surabaya. Sampai ngomongnya apa kira-kira? Oh, agak gila itu. Oh ya khair, ya khair. Ya sing waras ngalah. Itu sama, Pak. Itu sama-sama torigo. Kalau kita ngomong misalnya, sampean kalau ndak ikut torigo ini, sesat. Sama. Kalau ke Surabaya ndak naik mobil Toyota tahun 2001, ente ndak akan nyampe Surabaya. Sama, ndak ada bedanya. Cuma versinya, ini versi ke Surabaya, ini versi ke agama. Sama. Paham? Ndak perlu. Ayo ikut ini, ndak perlu. Makanya kalau kita ngelihat sekarang ini, ngelihat ya, ini kumpul, baca gosida di situ. Ada gosidanya Habib Abdullah Haddad. Timbul pertanyaan, Habib, kenapa kok harus baca di luar? Kok tidak di dalam saja? Padahal masjid, padahal musola. Sebelum jawaban ilmiah, maka ketika itu dijawab dengan apa? Oh iya, karena alhamdulillah kakek kita ini ngajarkan seperti itu. Karena kakek kita ngajarkan apa? Ilzam kitaballah watba' sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Ikuti Al-Quran. Ada pertentangan? Enggak. Hadis? Enggak. Salaf kita, orang-orang terdahulu setelah acara itu di luar baca gosidahnya. Oh, karena itiba, ngikuti. Tidak ada masalah. Ngerti? Baru dibahas riwayat Rasulullah kalau bangun malam itu beliau ngelihat ke langit sambil baca beberapa ayat Al-Quran. Dari seperti itu dikiaskan acara kita baca di luar. Sama. Apakah ada larangan baca doa di teras? Oh, ya tidak ada larangan. Jangankan di teras, ente di internet munggah, salamullah ya sada, baca di atas misalnya. Atau misalnya baca doa-doa muada ya Ramadan, disiapkan tangga semuanya, naik di atas wowong gini kabeh. Ada yang larang? Tidak ada. Cuma kenapa kita seperti itu? Tadi itu loh, Pak. Masyrob itu apa? Acuan. Karena kita acuannya Al-Quran, hadis, para ulama-ulama kita yang terdahulu. Kalaupun ada yang tidak mau, tidak ada masalah, tidak perlu dipertentangkan. Yang perlu dipertentangkan itu kalau orang tidak punya guru. La guru dalam masalah VG, wala guru di dalam masalah tasawuf, wala guru dalam masalah pendekatan diri kepada, tidak ada semuanya. Ini yang bahaya, bisa meninggal su'ul khotimah ini. Coba lihat datuk-datuk kita semuanya ini, datuk-datuk para habaib, banyak mereka itu belajar dari para masyayikh. Tahu masyayikh sampean? Masyayikh itu dapat dari syekh, belajar. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Bakar bin Salim, diantaranya Syekh Said Bajamal bukan habaib, cuman orang alim belajar di sana. Jadi yang namanya belajar itu tidak harus pokoknya tidak podo kalau torigoku yo, hati-hati. Pokoknya nasabnya tidak podo, aku tidak perlu. Ini bodoh namanya. Ini bodoh. Ini yang penting, Pak. Nanti di hari kiamat ini kita orang kumpul sama siapa? Apakah kita kumpul sama orang-orang faqih? Apakah kumpul kepada orang-orang yang sidik, benar-benar keimanan kepada Allah? Apakah kita orang kumpul kepada orang yang sakhawah? Ataukah kumpul orang yang mati syahid? Atau tidak sama sekali? Na'udzubillah min dzalik.
Nah, begitu pentingnya tentang masalah ini, sampai-sampai kita diajarkan, ayo kalau pagi bangun ya, baca doa fajar. Kemudian apa? Baca Widul Latif. Kemudian apa? Malamnya baca Rotibul Haddad. Beb, ana enggak mau Rotibul Haddad, itu mau apa sekarang? Ana mau subhanallah, subhanallah. Tawat. Tidak ada masalah. Apakah harus? Oh enggak. Yang enggak benar itu, enggak baca Rotib Haddad, enggak wiritan. Delok TV, karo koran, sak rokoke. Ini sih keliru. Ini yang perlu dibahas. Kalau musola ini mau baca Rotibul Haddad, ahlan wa sahlan. Musola ini mau baca Yasinan, ahlan wa sahlan. Paham? Masyrok. Nah, coba kita lihat sekali yang pertama ini. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini Pak Sayyidina Abu Bakar. Beliau ini kalau dilihat dari segi nasab, kumpul dengan Rasulullah loh, nasabnya. Kakeknya itu sama dengan Rasulullah. Ana bacakan nasabnya beliau. Sayyidina Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, terus sama dengan Rasulullah. Berarti kumpul nasabnya dengan siapa? Dengan Rasulullah di mana? Murrah. Jadduhu namanya Murrah. Rasulullah sama. Paham ya? Nasab mulia bareng dengan Rasulullah. Murrah bin Ka'ab. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini dikatakan beliau ini mulai zaman sebelum Islam, itu beliau benci kepada penyembahan berhala dan juga kepada peminum khamr. Sehingga pernah suatu saat Sayyidina Abu Bakar itu ditanya, wahai Abu Bakar, ketika kumpul dengan para sahabat, karena waktu itu kan khamr tidak ada masalah Pak, khamr tidak ada masalah waktu itu, sebelum turun dari ayat pelarangan khamr. Ini hati-hati, ini kadang-kadang kalau orang tidak ngerti sejarah pelintir. Ada kejadian, pernah ketika itu kejadian, sahabat ketika itu setelah minum khamr, kemudian ngimami jadi imam, talakbat, tak karuan. Ini sejarah tidak benar ini. Loh, kenapa kok tidak benar? Kenapa? Kok tidak benar kenapa? Masa sahabat minum khamr? Loh ngene loh le, ente tidak pernah belajar. Sahabat itu minum khamr ketika itu belum ada pelarangan khamr, belum ada pelarangan. Kalau sudah, naudzubillah min dzalik, kalau sudah pelarangan, tak ada sahabat jaga mereka itu. Sebelum pelarangan, setelah jadi imam talakbat, baca surat Al-Kafirun tidak karu-karuan ketika itu, karena mabuk, maka mulai turun pelarangan. Jangan engkau mendekati sholat ketika engkau dalam keadaan mabuk, mulai. Setelah itu pelarangan total, tidak boleh minum khamr sama sekali. Jadi kalau ada sahabat yang minum khamr sebelum ada pelarangan khamr, wajar, karena belum ada larangan kok. Nah, cuman di sini ini Sayyidina Abu Bakar ini Pak, mulai dulu memang tidak seneng sama khamr itu. Mulai dulu memang tidak seneng sama khamr. Loh, bukan berarti beliau itu tidak minum khamr kan tidak punya uang loh, enggak. Karena dikatakan orang itu meninggalkan makruh itu bisa dapat pahala, bisa enggak. Orang meninggalkan keharaman bisa dapat pahala, bisa enggak. Ya apa gambarannya? Kalau meninggalkan makruh, meninggalkan yang namanya keharaman itu karena Allah, dapat pahala. Kalau tidak karena Allah, tidak ada pahalanya. Ya apa? Hukum rokok sing gampang wis ya, ringan. Apa? Makruh. Sing ringan wis, sing ringan. Karena banyak di sini ahli hisab kan, insyaallah. Perlu kita tanyakan nanti kapan awal Idul Fitri ya, karena mereka ahli hisab ini. Kalau ada orang misalnya, taaf,
Ente masya Allah nak ngerokok. Iya. Apa? Jantungku. Nah, berarti nak ngerokoknya kenapa? Jantung. Jantungnya waras. Entek sak kotake. Ini meninggalkan makro cuma kepeksan. Bukan lillah ini. Ya makanya kalau sudah sakit gitu, ya semoga belum sakit ya. Kalau sudah sakit, niatkan. Kenapa berhenti? Enggak, karena takut sama Allah, enggak wis makro ini. Enak. Meskipun jantung apa? Biar pahala. Orang misalnya, kenapa tidak minum khamr? Oh, boyo sak bener ya kepingin cuma ada duit iki. Dia meninggalkan dari minum khamr tapi dapat pahala. Kenapa? Bukan lillah. Sayyidina Abu Bakar ini zaman jahiliyah seorang tajiron, pedagang Pak, kaya. Na'udzubillah min dalik. Andai saja waktu itu beliau mau beli khamr bisa, cuma ditinggalkan karena benci. Ketika ditanya, Abu Bakar, kenapa engkau tidak minum khamr? Katanya beliau, karena aku jaga kehormatanku. Aku jaga kehormatanku. Loh, maksudnya apa? Aku pernah kelihatan orang minum khamr dengan keadaan yang mabuk tadi itu, kemudian tangannya itu bersandar kepada kotorannya sendiri. Kelihatan seperti itu, aku deketi dia. Aku tidak tahu kalau dia mabuk, aku deketi. Hei, kamu kenapa seperti ini? Pas dia ngomong, itu dari mulutnya bau, sehingga aku tutupi. Aku bilang, ini apa yang diminum ini? Ini khamr. Ini ya khamr. La haula wala quwata illa billah, katanya beliau. Mulai sejak itu, beliau tidak pernah minum khamr sama sekali. Ditekadkan dalam hatinya. Tidak menyembah berhala. Beliau ini. Zaman itu, sebelum ada Islam, diajak untuk menyembah berhala. Sayyidina Abu Bakar kepingin ngajak orang-orang ini supaya ngerti gitu loh. Tidak langsung ditolak. Abu Bakar, ayo kita berangkat. Mau kemana? Ke Tuhan kita. Oh, Lata sama Uzza. Iya, ayo berangkat. Katanya, ayo berangkat. Nyembah. Jadi lihat sama Abu Bakar. Saya Abu Bakar. Temannya ngelihat. Abu Bakar, kamu udah nyembah sama dia? Iya, aku mau nyembah sebentar. Datang. Ini Tuhanmu ya? Loh, Tuhan kita ini. Tuhan kita. Oh gitu ya, iya. Tuhan. Iya. Ana lapar. Ana butuh makan. Berikan makan Tuhan. Si temannya ngomong, iki Abu Bakar ya apa nih? Bakar, ada apa itu? Loh, kan Tuhan. Terus, ya minta makan. Luwe. Butuh makan. Kata si temannya, tidak mungkin lah itu mau minta sama dia. Ini batu, Bakar. Setelahnya dia Bakar. Oh gitu ya, batu ya. Ya khair, ditinggal. Mikir. Ya, dikujer. Bener kamu Bakar, ternyata batu. Sudah, makanya itu tidak mau nyembah. Kalau Sayyidina Umar lebih parah lagi Pak. Kalau Sayyidina Umar itu mengumpulkan apa ini, kurma, dijadikan seperti bentuk patung itu, sembah. Setelah disembah semua, lapar, tidak ada makanan, kurmanya dimakan. Katanya temannya, ente hebat Umar, Tuhan ente makan. Kata Sayyidina Umar, kalau sholat nolek sebelah kiri itu kadang-kadang senyum ya gara-gara itu. Nah, jadi mereka itu memasukkan sesuatu itu diajak dulu. Inilah. Nah, kejadiannya seperti ini. Itu merupakan thariqah dakwah. Ini. Dan Sayyidina Abu Bakar ini, beliau tadi ini juga banyak mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Setelah beliau itu masuk Islam, dikatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, awalu man adharal islama sab'ah, yang pertama kali menampakkan keislaman jelas-jelasan anak Islam tujuh orang. Siapa 7 orang itu? Yang pertama Rasulullah, jelas. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga Sayyidina Ammar bin Yasir yang nanti dibunuh, dan juga ibunya Sumayyah. Sumayyah ini perempuan yang mati pertama kali sebagai syahid dalam Islam, yang ditusuk dengan belati oleh Abu Jahal di kemaluannya. Ini Sumayyah. Ketika itu Sumayyah umur 70 tahun. Paham ya?
4. Kemudian Sayyidina Suhaib, Sayyidina Bilal bin Rabah, yang ke-6. Yang ke-7 Sayyidina Mikdad, 7 orang. Fa'amma Rasulullahi fa'amana Allahu bi'ammih. Allah ini memberikan perlindungan kepada Sayyidina Abu Bakar melalui pamannya, Sayyidina Abu Thalib. Yang ada sebagian orang sekarang mengatakan dengan arogannya mengatakan Abu Thalib mati kafir. Dengarkan le. Hadis riwayat Imam Ahmad bunyi hadisnya seperti ini. Famana'ahu Allahu bi'ammih. Allah memberikan pencegahan kepada orang-orang kafir bi'ammih, dengan perantara siapa? Pamannya. Kok mati kafir? Ya. Pokoknya orang-orang gitu itu paling seneng Pak mati kafir. Kalau tidak mati kafir kok getun gitu. Opo tidak mati kafir gitu. Hah? Sedangkan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sudah buat kitabnya Asnal Mathalib fi Najati Abi Thalib. Tidak mau. Harus mati kafir. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini akhir zaman ya. Famana'ahu Allahu bi'ammi. Allah memberikan perlindungan melalui pamannya. Wa amma Abu Bakrin famana'ahu Allahu biqaumih. Sayyidina Abu Bakar itu tidak mendapat siksaan ketika masuk Islam. Kenapa? Kaumnya sungkan sama Sayyidina Abu Bakar. Sudah masuk Islam loh ya. Ketika itu dalam keadaan terjepit, tapi kaumnya tidak mau. Sungkan, tidak enak sama Sayyidina Abu Bakar. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sedangkan yang lain-lainnya, wa amma sa'iruhum fa akhadahumul musyrikuna. Sedangkan yang lainnya, yang 5 orang tadi itu sudah pernah disiksa oleh orang-orang kafir. Fa albasuhum adra al-hadid. Pernah mereka tadi itu disuruh pakai baju dari besi, kemudian dipanaskan. Ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau masuk Islam, banyak sahabat yang masuk Islam melalui perantara beliau Sayyidina Abu Bakar, termasuk Sayyidina Utsman melalui perantara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini ya, begitu kedudukannya yang tinggi di hadapan Allah. Ada satu riwayat hadis, dengarkan riwayat hadis. Ini hadis yang menyampaikan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Ada kami ini pernah suatu saat berbarengan dengan Rasulullah di masjid. Fadakhala, ketika itu masuk Abu Bakr wa Umar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar masuk masjid. Maka ketika itu faqoma, maka berdiri lahuma untuk kedua orang tadi itu, Abu Bakar dan Umar. Siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar masuk, Rasulullah berdiri sebagai bentuk penghormatan. Maka ketika itu Fatila, sahabat ada yang tanya, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, qad nahaitana, benar-benar engkau telah melarang kami an qiyami ba'duna li ba'din. Engkau telah melarang kami untuk berdiri di antara sesama kita." Maksudnya kalau datang, illa li thalathatin. Illa li thalathin, kecuali untuk 3 kelompok. Lil abawaini, untuk kedua orang tua. Kemudian wal alimu ya'malu bi ilmi, kalau ada orang alim mengamalkan ilmunya, ketika kita kedatangan mereka, sunnah kita berdiri. Yang ketiga, was sultanu adil, pemimpin yang adil, bukan yang culas. Semoga tidak culas. Amin. Loh, Rasulullah kamu kok berdiri, katanya. Katanya tidak boleh berdiri kecuali 3 orang. Kedua orang tua, orang alim yang mengamalkan ilmunya, atau seorang pemimpin yang adil. Nah ini kamu kok berdiri? Ya. Abawen di sini termasuk apa, Pak? Abawen makna 2. Makna 3. Yang melahirkan kita,
Pertama. Yang kedua, yang memberikan ilmu manfaat kepada kita. Yang memberikan ilmu manfaat itu juga termasuk abawen, kedua orang tua. Yang ketiga, yang menikahkan putrinya kepada dirimu. Siapa? Moronom. Nah, yang mertua itu hormatono, soleh anake kurang ajar kono. Nah, ya. Ini terus abawen juga. Kalau mertua datang, hormati, berdiri, ya. Biyen durung kawin dihojiri. Wis oleh anake ditinggal kurang ajar ya. Hah? Maka apa katanya Nabi? Kamu kok berdiri ya Rasulullah? Faqala. Dengarkan ya. Faqala, maka bersabda itu Rasulullah, "Kana indi Jibril." Hei sahabat, kita ketika duduk itu di sampingku ada malaikat Jibril. Di sampingku ada malaikat Jibril. Falamma dakhala, maka ketika dakhala, kedua orang ini masuk. Siapa? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Qama Jibrilu, malaikat Jibril berdiri sebagai bentuk penghormatan. Maka fakumtu ana, maka aku, katanya Rasulullah, berdiri ma'a Jibril, bersama malaikat Jibril. Allah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah membangun Masjid Nabawi itu, Pak, bangun masjid yang ditempati Nabawi itu dulu, itu Sayyidina Abu Bakar ngeletakkan batu, Sayyidina Umar ngeletakkan batu, Sayyidina Utsman juga ngeletakkan batu di sana, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum anil jami'. Maka Sayyidina Ali berkata kepada Rasulullah, "Qila ya Rasulullah, man na'muruka ba'daka?" Ya Rasulullah, Sayyidina Ali yang tanya ini ya. Ya Rasulullah, siapa yang akan memimpin setelah engkau? Yang akan menjadi khalifah? Qala, Nabi mengatakan, "Inta'muru Aba Bakrin tajiduhu aminan zahidan fid dunya raghiban fil akhirah." Katanya Rasulullah, kalau yang memerintah kepada kamu sekalian adalah Sayyidina Abu Bakar, maka kamu sekalian akan mendapatkannya. Sayyidina Abu Bakar itu amin, orang yang tidak mungkin khianat. Rasulullah lah ya. Zahidan fid dunya, orang ini engkau akan dapati Abu Bakar itu tidak cinta sama dunia, ya. Raghiban fil akhirah, cinta kepada akhirat. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu begitu takutnya ketika nerima khilafah. Itu kan setelah kejadian itu banyak orang-orang yang murtad, banyak orang-orang yang mani'uz zakah, sehingga ketika itu Sayyidina Abu Bakar memerintahkan, sampai bahasanya kita ini Pak, operasi habis-habisan sudah, operasi habis-habisan. Ketika itu Sayyidina Umar ngomong, "Abu Bakar, kamu ini setelah menjadi khalifah banyak berperang loh. Apa ini?" Ya bahasanya kita, apa dak keliru tak? Ya apa? Sayyidina Abu Bakar jawabannya satu. Bertanya gini Sayyidina Abu Bakar, "Umar, ana memerangi mereka karena apa? Karena apa? Ya yang inti perangi itu ya dua, orang yang murtad ya, sama apa? Sama mani'uz zakah. Mani'uz zakah ya, iya. Ketahui Umar, wallahi demi Allah, kalau ada satu orang zamannya Rasulullah, dia mengeluarkan zakat pelana ontanya, kalau dia ini bayar zakat tali kekang ontanya, pelana ontanya, kemudian ketika aku menjadi khalifah, dia tidak mau bayar zakat, aku akan perangi dia meskipun cuma zakat pelana onta." Amin. Oh, Pak, takut nanti ketemu Rasulullah ini. Ya apa ini ketemu Rasulullah ini? Hah? Diberikan kepada diriku. Ini juga sama khilafah ini. Abahnya orang alim, kakeknya orang alim. Terus kalau kita sampai ke kita sampai mana? Habib Ali mengatakan jangan sampai yang punya nasab bagus itu bagaikan rantai emas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, emas semuanya. Pas sampai kepada giliran kita ternyata bukan emas. Hati-hati. Itu satu bukti jelek di hadapan mereka. Ini Sayyidina Abu Bakar. Kalau zamannya Rasulullah dia mengeluarkan zakat,
Meskipun cuma pelana ontanya, meskipun tali kekang ontanya, tapi pada zamanku dia tidak mau mengeluarkan, wallahi aku perangi dia. Ini mana amin. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Indamuru Umar tajiduhu aminan qawiyan." Kalau yang memerintahkan kamu, Sayyidina Umar, katanya Rasulullah, kamu akan mendapatkan Umar itu amin, orang dapat percaya. Oh, nemen Pak Jubai 70 jahitan kok. Ini Sayyidina Umar pernah diberikan surat oleh bahasanya kita itu Amir Baitul Mal. Lah bahasanya kita orang menteri keuangan nih gitu ya. Gara-garanya apa? Sayyidina Umar itu punya putri kecil. Ketika berangkat ke sekolah, ya tempat madrasahnya gitu, kelihatan pakainya sobek-sobek. Sobek-sobek gitu. Anak ini presiden loh ini. Duduk camat loh, duduk camat, duduk bupati, presiden. Anak kecil loh, wah ente ini ya, bajumu sobek, gini gitu. Nangis ke anak kecil pulang. Datang ke Sayyidina Umar, ada apa kok nangis katanya? Enggak abah, aku diolok-olok. Loh kenapa katanya? Karena pakaianku sobek-sobek abah. Katanya Sayyidina Umar, loh biarkan, kamu harus niru aku nak, sebagai bapakmu. Bapakmu pakainya tembelannya 70. Ya. Tembelannya 70. Nah ono lho Pak pakaian gua. Iki coba sampean delok nang iki. Lah ono, suwek sithik kasihno. Bukoro masakin. Dadi sing suwek-suwek kadang. Sedekah sing suwek-suwek. Yo pahalane kok suwek-suwek. Naudzubillah min dzalik. Nangis anak kecil itu, nangis. Umar timbul perasaan apa, Pak? Rahmat. Ya apa Pak jenenge anak ini? Anak itu sing duwe anak loh ya. Itu kalau sudah anak nangis, kepingin apa? Kalau perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ojo nangis nak, ojo khawatir, tak kei karo bapak. Sayyidina Umar timbul Pak, nulis surat. Presidennya nulis kepada Menteri Keuangan, nulis. Menteri Keuangan, ini surat dari khalifahmu Umar bin Khattab. Aku minta gaji sekarang. Jadi bosan kita orang dicepat-cepat gajinya. Nanti bulan depan waktu pas jatuh temponya untuk gajinya, aku gak minta. Jadi percepat. Aku kepingin memberikan baju anakku. Menteri Keuangan itu loh. Oh, ya. Terima kasih wahai Khalifah. Dari Menteri Keuanganmu, aku mau tanya, kira-kira kamu ini bisa pastikan gak umurmu bulan depan? Kalau ente bisa pastikan, anak utangi. Tapi kalau anda, jangan. Menteri Keuangan, Pak. Lek saiki, ya, wassalam. Langsung pemecatan sudah. Ketok ngono saya, ya Allah, bener iya nak sabar nak. Ya. Aminan, orang yang dapat percaya. Sayyidina Umar. Terus qawiyan, orang yang kuat. Orang yang kuat. Sifatnya Sayyidina Umar itu la yakhafu fillah, enggak takut karena Allah tapi ya. Enggak takut karena Allah, bukan karena partai. Karena Allah. La yakhafu fillah, enggak takut karena Allah. Laumata laim, cacian orang yang akan mencaci, terserah. Pokoknya kalau ngene, enggak boleh wassalam. Itu Sayyidina Umar. Sampai dalam kitab Nasrudiniyah itu dikatakan Rasulullah mensifati Sayyidina Umar di antaranya apa? Sedikit temannya. Biasanya ngono Pak, orang kalau di jalannya Allah bener-bener itu akeh sing musuhi biasane. Sing bunglon-bunglon niku akeh kok sing meloki. Iya. Sing gampang golek hukum, ndak apa-apa wis kurang lebih ndak apa. Iku biasa akeh. Apa maneh ngeki syarat dadi wis wali Allah. Iya. Itu katanya Rasulullah Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar ini kemana-mana bawa itu Pak. Bawa apa itu? Pelepah daun korma itu ya. Pokoknya tidak benar jika Nabi tak kena kepuk cetir, mari tidak salah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pernah kalau jalan itu, ya jenenge Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kan orang alim waktu itu, banyak yang ikuti itu, gelebar-gelebar gitu. Kata Sayyidina Umar, Abdullah bin Mas'ud, kamu jangan seperti itu, buat fitnah itu. Kemudian apa? Dan tidak diikuti anak. Tadi beritahu, buyar, cetir, buyar apa? Sayyidina Umar, apa keras itu? Enggak ada masalah, toigo. Sampai kalau makan ini enggak ada sambalnya enggak enak Pak. Macam-macam
macem, pokoknya untuk Allah. Nah, ini yang penting. La yakhafu fillah, tidak takut karena Allah. Kemudian wa in ta'muru aliyan wala arakum fa'ilina tajiduhu hadiyan mahdiyan ya'khudhu bikum tariqal mustaqim. Kalau yang menjadi pemimpin itu Ali, kamu maksudnya, maka nanti akan petunjuk yang memberikan petunjuk menuju jalan mustaqim. Jadi semuanya ada kelebihannya. Semuanya ada kelebihan. Itu. Ada diceritakan di sini Muhammad bin Sammak. Muhammad bin Sammak pernah bercerita gini, Pak. Aku ini dulu punya tetangga. Tonggoku iki bendinoi setiap harinya selalu mencaci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi wiritane wis. Nyaci terus. Hah? Nah, ketika itu fawaqa abaini wa bainahu kalamun. Maka suatu saat aku terjadi omong sama dia. Hah? Kemudian apa? Hatta tanawuluni wa tanawaltuhu. Dia mengeluarkan hujah untuk nyaci maki Abu Bakar dan Umar. Aku juga katakan, tidak benar. Ada apa nyaci maki? Ya. Ini tetangganya Muhammad bin Sammak ya. Insya Allah di sini tidak ada, amin. Ketika eker-ekeran gitu, awas, angkel gitu ya. Fansaraftu ila manzili mahmuman. Mulai kalau ngeluh, angkel, kurang ajar ya. Wah, mangkal, pulang. Ketika di rumahnya dia tidur mimpi Rasulullah, ya kan ya, mimpi Rasulullah. Maka ketika mimpi Rasulullah itu aku ngomong, fadakartu lahu dalika. Aku mengatakan kepada Rasulullah, cuma mimpi nih ya, mimpi. Apa katanya Nabi? Khud hadisikin. Hei Muhammad bin Sammak, ini pegang belati ini. Pegang belati. Mimpi loh, Pak, mimpi. Itu kenyataan, mimpi. Fadbahu biha. Kamu sembelih dia dengan pisau ini dalam mimpi. Maka fadabahtuhu, maka seolah-olah dalam mimpiku aku nyembelih dia dalam mimpi. Fastaigotu, maka aku bangun dari mimpiku. Wa ana asma'u sorokh fi darihi. Aku dengarkan dari rumahnya itu orang kena gorok. Gitu. Hah? Falamma asbahtu, maka ketika pagi harinya nadartu ilaihi alal mughtasali, aku melihat orang itu sudah ada di tempat mau dimandikan jenazah. Jadi mati dia. Wa raaitu, aku melihat athara siqini fi unuqih, aku melihat bekas dari pisau ada di lehernya. Mananya Pak ini? Berarti kita gorok-gorok bukan? Ini menunjukkan Rasulullah tidak ridho. Rasulullah tidak, meskipun secara hukum fikih karena mimpi ya tidak bisa dijalankan sebetulnya, cuma berhubung mimpi Rasulullah tidak ada masalah. Ini maknanya bukan masalah mimpinya, nyembelihnya, mateninya, bukan. Ini dari cerita ini nunjukkan Rasulullah tidak ridho. Kalau itu jelek-jelek tidak ridho Rasulullah. Jangan salah paham. Nanti sampai dikatakan yang terakhir, ketika Sayyidina Abu Bakar itu meninggal dunia, beliau mengatakan wasiat akan meninggal dunia. Beliau wasiat apa? Ihmiluni ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau aku meninggal dunia, jenazahku kamu semuanya bawa ya ke kuburan Rasulullah. Wakulu, dan sampaikan di kuburan tadi itu, assalamu alaika ya Rasulullah, ucapkan salam kepada Rasulullah. Katakan hada Abu Bakrin, ini jenazahnya Abu Bakar. Yasta'zinu, ini jenazah minta izin kepada dirimu. Ata'dzanu lahu fid dukhuli, apakah engkau ya Rasulullah memberikan izin untuknya? Sampaikan seperti itu. Wafat Sayyidina Abu Bakar. Ketika wafat karena wasiat, bukan kemaksiatan kepada Allah, dijalankan. Maka ketika itu, ketika yang bawa jenazahnya Sayyidina Abu Bakar itu sudah masuk ke kuburan Rasulullah, di hadapan kuburan Rasulullah mengucapkan salam, meminta izin kepada Rasulullah, maka ketika itu sami'u hatifan yakul, ada satu suara tanpa orang, mereka dengarkan suara tadi itu mengatakan apa? Udkhulu al-habiba al-habib,
Masukkan kamu sekalian orang yang mencintai masuk kepada orang yang mencintai. Fadafanuhu, maka mereka menguburnya Sayyidina Abu Bakar ila janibi qabri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berada di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Bahkan ketika meninggal dunianya, ini riwayat Tabari, Sayyidina Ali katakan apa? Sayyidina Ali, ya. Beliau katakan apa? Faqala rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu wahai Abu Bakar. Sayyidina Ali loh, ya. Yang mengucapkan ulama besar At-Tabari. Sayyidina Ali mengatakan apa? Ketika jenazahnya, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Bakar. Anifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anisuhu, orang yang dekat dan Rasulullah senang sama kamu. Sayyidina Ali loh, ya. Wa maudhi'u sirrihi, dan engkau ini tempat rahasianya Rasul. Artinya apa? Setelah Rasulullah wafat, kalau kepingin tahu bagaimana Rasulullah, engkau tempat bertanya. Siapa yang ngomong? Sayyidina Ali. Wa kunta, dan ada kamu wahai Abu Bakar, awal qaumi islaman, yang pertama kali Islam dari golongan orang dewasa. Wa asyaddahum yaqinan, dan yang paling kuat keyakinannya kepada Allah. Wa arfa'ahum darajah, dan engkau yang paling tinggi derajatnya di antara yang lainnya. Di antara yang lainnya. Wa kunta, dan ada kamu ini Abu Bakar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi manzilatis sam'i wal basar, seperti mata dan telinga. Fajazakallahu anil Islam khairan, maka semoga Allah, katanya Sayyidina Ali, memberikan pahala kepadamu sebab Islam ini, ya, kebaikan kepada dirimu. Tidak benar, itu ada gontok-gontokan, itu tidak cocok, itu ada pertikaian. Wah, subhanallah. Pelajarannya kita bahas para sahabat terus sekarang ini. Hah? Semoga ini sebagai isyarat bahwasanya kita insya Allah pecinta para sahabat Nabi. Mereka yang masih ada kedengkian dengan sahabat Nabi, semoga Allah menghilangkan berkat Ramadan. Allah yang suka mereka tadi itu menjelek-jelekkan para sahabat, para ulama, para orang-orang yang soleh, Allah mencabut semua kebencian, diganti dengan kecintaan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada seluruh para sahabat, dan cinta kepada orang-orang yang soleh. Dan semoga meninggal kumpul dengan mereka semuanya, amin ya rabbal alamin.